Halo, apa kabar? Apa kabarnya? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Pisces, ya. Pisces couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15 sampai 31 Oktober, 1-15 November 2022. Ah, ya, itu. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Pisces, apa kabar? Terima kasih ya untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Atau kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description, oke? Di sini ada oke, shuffle dulu ya. Oke, my darling angels, clarify Pisces couple Sun, Moon, Rising, and Venus energy 15 sampai 31 Oktober. Clarify please, my darling. Oke, jumping card. Ada yang menunggu di sini. Oke, ada yang nunggu. Nunggu apa? Mungkin pasangan kamu capek yang ngadepin kamu. I don't know, kayak kalian tidak saling komunikasi. Di sini kamu mau milih untuk diam. Komunikasi, menunggu untuk bisa komunikasi dengan dia. Tapi karena ini jumping card, bisa vice versa. Oke, siapa lagi? Pisces couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Oktober 2022, clarify please. Sorry. What's going on? Ini gara-gara apa ya? Kenapa tidak fokus ya? Oke, kembali kita fokus. My darling angels, clarify for Pisces couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Pisces couple Sun, Moon, Rising, and Venus energi 15 sampai 31 Oktober 2022. Clarify please, my darling angels. Thank you so much. Okay. Queen of Swords, the Word energy, Three of Swords. Oke, kenapa? Kok dia ngerasa kamu nggak cinta sama dia? Capek yang ngadepin Pisces, yang dealing dengan Pisces. Oke. So, dia ngerasa kamu nggak cinta sama dia. Sih kayak dia ngerasa dia ngasih semua, seluruh jiwa raga, dan semua yang dia miliki hanya untuk kamu. Dunianya dia adalah tentang kamu. Tapi kenapa dia merasa kamu tidak mencintai dia? Mungkin kamu jauh melihat ya, jauh melihat. Di sini Queen of Swords. Jadi kalau udah lihat jauh sampai ke Papua, padahal dia masih di Tangerang. Gimana dong? Masih jauh dong, mesti naik pesawat tuh 4 jam lebih ya. Malam lagi penerbangannya. Oke, so kamu tuh mungkin ngelihat pasangan kamu tuh dari sisi jeleknya dia kali, dari sisi buruknya dia atau bad behaviornya dia. Kayak kamu ngeritisin dia. Harusnya kamu seperti ini, harusnya kamu seperti itu. Nah udah jauh tuh sampai ke Papua. Nah gitu. Mungkin kamu visioner ke depan, bagus ya. Nggak semua orang punya pemikiran tentang melihat masa depan gitu. Dengan hari ini kita bertindak, melakukan apapun untuk masa depan ya. Mungkin kamu seperti itu, tapi ya dia enggak, gimana dong? Oke, so dia ngerasa hancur hatiku. Nah, di sini broken heart. Dengan semua ucapanmu. Oke, so coba dilihat lagi, jangan sampai informasi tentang apapun yang baik, yang benar, yang ingin kamu omongin ke dia jadi nggak nyampe informasinya karena dia sakit hati dengan ucapan kamu. Librans di sini Taurus energy.
Oke. Four of Pentacles, Queen of Wands. Oke, Hangman energy. Long distance. Mungkin kalian long distance atau memang ada jarak di antara kalian, atau memang stuck. Kalian ribut terus karena kamu terus seperti menuntut dia harus menjadi seseorang yang kamu inginkan, seperti yang kamu inginkan. Aries, Leo, Sagittarius di sini. So dia ngerasa kayak dia lebih baik sendiri daripada capek, lelah, overthinking di sini, dan ya apa ya, sakit hati di sini, daripada dia harus terkoneksi dengan kamu yang kamu nggak akan, jadi kayak kamu diem gitu kalau keinginan kamu nggak dia lakukan. Ini kamu speak up dan kamu lebih memilih diem gitu, nggak mau komunikasi sama dia kalau semua omongan kamu nggak dilakuin sama dia. Queen of Wands, dia ngerasa ya udahlah, capek gitu ngadepin Pisces, lebih baik sendiri, lebih baik tidak denger omongan dia karena bikin sakit hati. Hangman di sini, so mungkin hubungan kalian ada dan tiada, digantung, atau sudah ada jarak, atau memang kalian long distance. Seperti tidak ada komunikasi lagi. Jadi mungkin kamu ngomong gini, ya udah kita cerai aja, kita pisah aja, kita putus aja, daripada kamu mulailah kamu jabarkan semua yang menurut kamu itu nggak nyaman buat kamu, terutama dengan kebiasaan dia. So dia stuck di sini, kamu stuck. Tapi saya ngelihat di sini kayak tidak ada benar-benar untuk berpisah, itu tidak dilakukan. Jadi hubungannya itu kayak ghost, ada dan tiada. Oke, mysticism. Jadi kayak ada, enggak ada. Enggak bercerai, enggak berpisah, tapi bersama, tapi enggak saling negur, enggak saling ngomong. Giliran saling ngomong nyakitin hati gitu. Jadi dia ngerasa semua kerja keras dia itu tidak kamu hargai. Capek, lelah. Oke. Di sini mungkin beberapa bilang bertahan karena anak begitu. Oke. Atau mungkin dealing dengan Leo. The Lovers energy, Knight of Pentacles, Knight of Cups. So dia tetap bertahan dengan komitmen dia sama kamu meskipun kalian tidak saling bicara. Saya ngelihat di sini kamu nunggu momen yang tepat untuk bicara. Ya, mudah-mudahan kamu lebih menyaring, lebih pakai filter gitu ngomongnya. Tidak harus menyakiti hati pasangan kamu. So, energi dari Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio di sini. Knight of Pentacles, Knight of Cups di sini dia tetap bertahan dengan komitmen dia sama kamu, bahkan seperti dia mencoba lagi untuk berkomunikasi sama kamu agar kamu memahami perasaannya dia. Oke. So di sini ada komunikasi di antara kalian atau mungkin hanya dealing dengan Gemini di sini. Komunikasi yang menurut saya di sini adalah dia banyak mendengarkan kamu dan dia dengerin kamu tuh pakai hati. So hati-hati kalau bicara. Oke, baby? Hati-hati bicara gitu loh. Karena dia suka sakit hati dengan omongan kamu, ucapan kamu. Oke? So dia dengar dengan hatinya. Nine of Cups, the Hermit energy. Oke. Three of Wands di sini. Mau nggak mau kamu harus menyerah untuk mencari jalan tengah. Jalan tengah agar hubungan kalian masih bisa bekerja atau masih bisa diselamatkan. Kalau enggak, ini akan terus saja. Kalian digantung, statusnya aja, tapi kalian hidup masing-masing. Karena dia sudah berusaha menarik diri, berkontemplasi, lebih ngelihat isu kalian itu apa. Dia lebih melihat itu. Dan yang satu-satunya yang membuat dia bertahan adalah tentang komitmen di sini. Sebenarnya dia sudah merasa capek banget untuk terus berjuang untuk hubungan kamu sama dia. Koneksi di sini. Tapi dia berusaha untuk jauh lebih tenang, jauh lebih dewasa untuk menghadapi kamu. Ini harapan kamu sendiri. Kamu bicara harapan kamu sendiri. Oke, ada Nine of Cups. Hati-hati dengan circle ya. Kamu punya circle yang seperti apa?
Jangan sampai circle kamu merusak atau mempengaruhi koneksi kamu dengan pasangan kamu. Karena di sini terlihat kamu sebenarnya sudah menyerah, tidak mau lagi untuk hubungan ini berjalan terus. Ada harapan kamu sendiri untuk bicara, terutama untuk ketegasan dalam hubungan. Bisa tentang perpisahan atau terus berjalan dengan situasi hubungan yang seperti kamu inginkan. Queen of Swords ini dia punya intellectual mind cukup bagus ya, dia melihat masa depan. So mungkin kamu mesti bicara jauh lebih smooth, lebih baik begitu. I don't know, like dia ngerasa kayak nggak nyaman aja ngomong sama kamu tuh nggak nyaman gitu karena kayak kamu tidak mendengarkan dia dengan hati dan kamu tidak melihat perjuangan dia. Dia tidak merasa tidak dapat respect dari kamu. Dan ketika kamu bicara sama dia, kamu cukup judgmental di sini. Dan ya ada situasi kamu ngerasa sudah capek ngadepin dia. Mungkin dia juga punya sisi atau isu dalam diri dia, tapi ya bukan berarti kamu harus tidak memberi dia semangat sih. Be optimistic about your love life. Tetap optimis dong. Jangan akhirnya kamu ngerasa capek juga ngadepin dia begitu. Oke, ini terutama circle ya. Hati-hati dengan circle. Di sini ada Virgos. Dia belajar jadi dewasa, yes. Dia belajar untuk melihat isu masalahnya, bukan melihat kamunya, bukan melihat kenapa kamu begitu frontal bicara di sini, terutama tentang masa depan kalian. Itu dia tidak melihat itu, tapi dia melihat isunya. Sebenarnya kamu marahnya kenapa gitu? Kenapa kamu begitu straight to the point di sini, tapi kayak kamu nggak pakai hati kamu. Ada sisi kamu untuk menunggu kapan dia mau bicara dengan kamu dan akhirnya kalian bicara, ya ada bicara di sini dan kamu bicarakan semua yang ada di dalam hati kamu di sini. Oke? Ini hati-hati kayak ini kayak tau nggak gulungan es tinggal meledak aja. Oke, jadi hati-hati. Karena dari sisi dia udah jenuh, dari sisi kamu masih tegakkan apa yang kamu rasa benar, sementara di sini harus ada respect ya, each other. Jadi harus menegakkan kebenaran itu dengan melihat orang lain, karena kalian dua orang, bukan sendiri. Oke? Bottom of, sorry, kok bottom sih? Saya ngelihat di sini tentang urusan anak, beberapa masalah karena anak, isunya di sini. Kamu seperti mungkin juga di sini bahwa kamu seperti sendiri. Seperti kayak gini, kamu tuh punya pasangan tapi kamu kayak merasa sendiri gitu, kayak masih single. Jadi kalau ngambil keputusan apapun tindakan kamu tuh, kamu nggak mikirin dia gitu, kamu nggak ngerasain dia gitu. Bahkan ketika dia berjuang untuk hubungan kalian, kamu nggak ngelihat itu di sana. Nah ini yang kayak gulungan es ya tadi maksud saya, nanti kayak roller coaster begitu. Jadi jangan sampai itu terjadi, mulai lebih smooth bicara. Kalaupun itu kebaikan, caranya juga dengan baik supaya sampai informasinya. Oke, baby? So, kita pergi ke 1-15 November. Pisces couple. Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, my darling angels, please. Clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay, Ace of Cups, The Magician, Nine of Wands. Dia takut dengan kamu. Ya, karakter di sini udah capek mungkin dengar omongan kamu, tapi ini bisa vice versa ya. So ada ketakutan akan masa depan, ada ketakutan dia bertindak dengan kamu, anxiety di sini, panik, takut, cemas berlebihan begitu. Oke, jadi dia takut kamu benar-benar mengakhiri hubungan. Mungkin kamu punya orang lain, isu tripartite di sini. The Magician, dia takut situasi buruk terjadi di hubungan kamu, so dia mau melakukan apapun di sini karena ada dorongan ketakutan. Fear-nya kuat banget dengan hubungan. Dia takut kamu akhiri hubungan seketika karena dia masih mempertahankan komitmen. Even di sini dia ngerasa lebih nyaman sendiri tanpa kamu karena udah capek ngadepin kamu. Tapi dia juga takut gitu kalaupun berpisah dari kamu. Jadi kayak juggling gitu, kayak dia ngerasa, aduh sebenarnya harus gimana gitu. Ace of Cups di sini mungkin ada orang lain
Di sini kamu bicara lagi tentang apa yang kamu rasain sama dia. Oke, mungkin momen ini kamu perlu belajar memahami dia, Pisces. Two of Pentacles, oke. Nine of Pentacles, King of Pentacles, oke. Dia memilih untuk sendiri. Kalaupun kamu bertahan untuk hubungan, kayaknya enggak, karena kamu punya pilihan lain. King of Pentacles, kamu sudah stabil secara finansial di sini. Dan ya, kamu akan melakukan apapun yang menurut kamu benar. Mungkin kalian udah lama ya tidak bicara dengan intim, sekali bicara kalian berantem. Kemudian King of Pentacles ini, kamu mau bicara kalau apa yang perlu aja, perlu dari sisi kamu gitu. Jadi kayak nggak ada upaya untuk membangun komunikasi jauh lebih baik di sini. Dan dia sangat ketakutan ketika dia gini loh, dia takut kalau dia sendiri berpisah dari kamu, tapi dia juga takut kalau sama kamu. Nah, ini kayak orang yang lagi labil begitu ya. Dia ngerasa bahwa udah capek banget, akhirnya dia pengen sendiri di sini. I guess like dia sendiri, tapi ini bukan tentang legalitas divorce atau perpisahan. Dia butuh waktu sendiri, menarik diri. Dan ini situasi kalian tidak saling bicara di November ya. Ini panjang sekali, mungkin sampai awal tahun kalian tidak saling bicara. Kalian masih mencari bentuk alasan kenapa kalian harus bersama. Karena itu perlu untuk lebih lagi merubah cara-cara kalian untuk treat each other ya. Untuk saling memperlakukan satu dengan yang lain itu kayak gimana. Kalau kalian harus kembali bersama. Makanya saya ngelihat di sini kayak situasi diam ini kayak divine timing. Dimana kalian harus benar-benar diam dulu masing-masing untuk ngelihat bentuk hubungan kalau mau diperjuangkan lagi harus seperti apa. Karena kalau dibentuk hubungan yang sama aja kayak sebelumnya, di sini ada banyak yang sakit hati, yang dealing dengan Pisces terutama di sini ngerasa kayak nggak dapat respect dari kamu. Dan Two of Pentacles di sini kamu bingung caranya untuk menentukan pilihan antara satu dan yang lain. Kamu punya mungkin isu tripartite di sini, oke? So ini yang membuat kalian tidak saling bicara. Tapi dia takut loh kalau kamu akhiri hubungan di sini. Dia juga takut situasi itu. Jadi menggantung hubungan adalah cara terbaik untuk menahan ketakutan itu biar jangan sampai terjadi. Oke, so tapi saya melihat di sini dari pihak dia itu masih ingin bertahan dengan komitmen, even dia udah capek ngadepin kamu. Oke, terutama tentang tripartite relation. Karena kamu punya dua pilihan. The Devil energy, oh my God, Pisces, what's going on? Ace of Swords, Ace of Pentacles, komitmen. Dia tegakkan komitmen. Kebenarannya di sini dia memilih sendiri, tapi ya dia masih bertahan dengan komitmen, makanya hubungan digantung. Seperti kayak kebenarannya adalah komitmen. Kalian masih punya komitmen, tapi kalian tidak saling bicara di sini. Itu kebenarannya. Dia mungkin bicara dengan kamu bahwa kita masih bersama. Kalaupun kamu udah pergi untuk orang lain, tapi hormatilah komitmen kita. Nih, dia mungkin kayak inginnya seperti itu gitu. Kamu bisa lebih pakai hati gitu. Jangan mengikuti perasaan kamu. The Devil energy, kamu dealing dengan Capricorn di sini beberapa. So terlalu bergerak cepat, optimis berlebihan, passionate dengan apa yang dilakukan, desire-nya itu meledak-ledak di sini. Oke, manipulatif di sini. Atau memang kamu tuh cepet banget nyerah. Kalau ada masalah dalam hubungan kamu langsung nyerah, bilang putus, bilang berpisah. Atau kalau enggak kamu ajak ribut, ya kan? Atau kalau enggak, ya itu punya kebiasaan buruk. Kamu punya isu dalam diri untuk lebih sulit untuk kendalikan sisi labil kamu ketika kamu ngerasa ada masalah di depan sana dengan pasangan kamu. Terburu-buru mengakhiri hubungan di sini. Oke. Kamu memilih terburu-buru, I don't know, like the Devil energy, Two of Pentacles di sini. Itu kayak roller coaster. Jadi kalau kamu bandingkan pasangan kamu dengan orang lain itu salah. Ojo dibanding-bandingin. Jangan dibanding-bandingin ya. Kamu juga pasti nggak mau kan kalau dibanding-bandingin.
Ya kamu lebih baik, dia lebih baik dari kamu gini. Ah, udah selesai. Oke. Ada sisi kamu di sini, the devil energy, kamu memainkan peran manipulatif kamu. Lebih agresif begitu. Overreaction. Semua hal, overfeeling, overaction, semuanya overwhelm. Pokoknya semuanya tuh kelebihan. Dan akhirnya di sini itu takut, dia membuat dia ketakutan, tiba-tiba kamu cut off hubungan gitu. Tanpa melihat perjuangan dia. Karena dia sakit hati banget sama kamu di sini. Oke, so be careful. Kalau udah ada the devil, biasanya ada the tower moment, ada lagi namanya karma situation. So hati-hati melangkah, ya. Karena ada karma yang akan mengikuti. Karma adalah perbuatan. So ada perbuatan yang akan mengikuti ketika kamu menabur, pasti kamu menuai, jadi hati-hati. Pikirkan diri kamu, apakah kamu sanggup menjalani apa yang kamu lakukan sekarang ketika itu menimpa kamu. Oke, hati-hati. Beberapa mungkin karena dipengaruhi oleh bad memories di masa lalu, sering gagal, jadi kamu ngerasa cepat sekali menyerah ketika kamu tahu ada isu yang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Di sini, terutama untuk ngadepin karakter dia, kayak kamu emosional banget kalau ngadepin dia. Oke, beberapa juga isu tripartite. Mungkin kamu punya tripartite karena kamu balas dendam sama dia, karena dia punya tripartite. Kemudian dia mencoba untuk memperbaiki diri, kembali lagi sama kamu, tapi karena kamu masih marah, masih dendam, revenge di sini, kamu balas dia dengan tripartite relation lagi gitu. So memanipulasi situasi dengan banyak drama di sini, Pisces, please. Dia merasa perjuangan dia sia-sia, broken heart di sini. So komitmen di sini yang ingin dia pertahankan, ini kebenarannya. The devil energy, ketika kamu memainkan situasi yang berlebihan di sini, action yang berlebihan di sini, dia mulai membentangkan kebenaran di sini bahwa kalian masih komitmen. Oke, jadi seolah-olah tuh terlihat di sini kamu nggak butuh dia lagi, kamu nggak berkomitmen lagi, terang-terangan kamu tunjukin kamu dengan orang lain begitu, udah nggak tahu takut. Oke. Beberapa memang karena kamu merasa kamu adalah tulang punggung atau pekerja yang benar-benar jadi kayak family light ya. Family light itu kayak seseorang yang memberi cahaya dalam keluarga, di mana kamu bekerja keras untuk keluarga kamu, sementara mungkin penghasilan dia atau karir dia di bawah kamu begitu, mungkin material things di sini ya. Itu yang membuat kamu cukup mendominasi dan arogan di sini. The devil energy, dia memainkan peran seperti kamu memainkan peran berlebihan begitu di sini, memanipulasi situasi. Oke? Oke. Ada kemarahan yang ini juga seperti dorongan kemarahan gitu. Jadi hati-hati. Seven of Pentacles, Page of Swords. Oh, the death energy, I don't know, like Pisces. Jangan terburu-buru, injek rem, jangan ngegas terus. Scorpio di sini, dia semakin baper, dia semakin broken heart di sini dengan kamu. Kenapa kamu minta pisah, kamu minta cerai, dia redam, tapi kamu terus ngegas. Oke. Kadang gini ya, saya punya pengalaman nih kalau orang personal reading, terus saya suka bilang, hati-hati dengan harapanmu, karena belum tentu harapanmu membawa kamu pada cahaya dalam diri kamu atau kebahagiaan kamu. Hati-hati dengan harapanmu. Kamu seperti membuat banyak manipulasi di sini untuk dia mengakhiri komitmen, karena kamu sudah menunggu ini cukup lama untuk berpisah dari dia. Jadi itu kayak ledakan gunung es. Mungkin juga kalau kamu punya alasan karena dia pernah melakukan hal yang sama, karena ini juga bisa tentang dendam. Tapi seperti kamu sedang menghancurkan hubungan kamu sendiri, you know. I don't know, like kamu benar-benar udah menunggu momen ini. Ledakan ini tuh ini memang harus terjadi karena udah lama ditahan. Ledakan gunung es. Balas dendam. So Ace of Swords, dia bertahan. Dia bertahan di sini, jadi kayak kalian tarik ulur gitu. Mana yang lebih kuat untuk menahan, mana yang lebih kuat menyerang begitu. Kamu ngegas terus, dia berusaha menahan begitu. So cara terbaik adalah tidak mengajak kamu untuk bicara, speak up di sini. Dia
memutuskan untuk tidak berkomunikasi lagi dengan kamu, dan ya kalian tidak saling komunikasi sama sekali. Dia berubah, dia berbeda dari kamu yang kamu kenal ya, dia berbeda, dia berubah total di sini. Oke. So, Five of Pentacles, kamu ngerasa perasaan kamu udah hilang, udah beda, udah nggak cinta lagi sama dia. Oke, baiklah. Five of Pentacles. Bisa juga memang kalian berbeda ya, karakternya berbeda, individuality ya. Bisa juga dengan latar belakang keluarga, pola asuh, education, spirituality, tingkat pendewasaan diri, perspektif. Kalian tuh beda banget. Dua orang yang berbeda tapi bersama. Ini beda. Nah, kamu ngerasa udah nggak ada rasa apapun, kamu pengen merdeka dari dia. Ingin menentukan pilihan di sini dari dua pilihan yang kamu punya. Karena ini udah ditahan lama. Ya, saya tahu ini ditahan lama. The Devil energy di sini. Ini waktu yang kamu tunggu lama sekali untuk cut off hubungan kamu sama dia. So dangerous, I guess, yes. It's so dangerous, Pisces. Kamu lagi marah berlebihan, terbakar dengan emosi kamu, rasa dendam kamu ya. Kamu dendam juga di sini. Tapi kayak kamu lagi menghancurkan, lagi membakar hubungan kalian sendiri, kamu dan dia. Oke. Atau memang itu hanya dealing dengan Capricorn di sini. So kita clarify apa yang membuat kamu begitu terbakar dengan kemarahan, dendam. Lalu kita lihat dia. Kalian udah nggak saling komunikasi. Ace of Pentacles di sini tentang komitmen yang masih dia lihat, yang masih dia pikirkan. Apakah dia mempertahankan komitmen terus menerus dengan serangan yang kamu buat, rasa dendam kamu ya, atau kalian pisah karena ini udah nggak ada komunikasi sama sekali, dan kamu udah nggak merasa bahagia lagi di koneksi kamu sama dia. Oke, memang kamu punya alasan, yes. So nanti untuk kamu ada The Devil, untuk dia di sini ada Ace of Pentacles. Oke, kita mulai dari dia. Apa sih yang nggak buat Pisces? Ace of Pentacles for Pisces. Ace of Pentacles, Pisces cross watchers. Ace of Pentacles for Pisces cross watchers. Clarify please. Clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you. Ace of Pentacles, please clarify, please clarify. Thank you. Okay, the Magician, Queen of Cups. Oh, the word energy. You are the only one. Lagunya Tante Mariah Carey. Okay, dia mencintai kamu, Pisces. You are my world. I love you, Pisces. Okay. Dia cinta dengan kamu. Sepertinya dia akan mempertahankan komitmen sama kamu. Kalian udah lama bersama. Kalian sering berantem, udah biasa. The Magician, dia mau melakukan apapun untuk bertahan. So yang saya lihat dia gantung hubungan. Jadi kalau kamu berharap untuk dapat legalitas divorce, no. Kamu berharap untuk cerai atau pisah, no. Digantung. Kenapa? Dia masih cinta. Masih punya banyak perasaan sama kamu, meskipun di sini ada broken heart karena dia tahu kamu memilih orang lain di sini. Kamu mencintai orang lain. Momennya yang paling buat dia broken heart adalah ketika dia tahu kamu selingkuh, tapi kamu cinta, bukan karena kamu nafsu. Itu yang dia sakit banget hatinya di situ. Itu saya sering banget tuh di personal reading. Iya Nona, tapi dia cinta sama itu orang. Ya tahu saya rasanya. Ya. Jadi dia tuh mungkin udah terbiasa gitu dengan The Devil Energy, kamu memanipulasi situasi. Dia udah terbiasa kamu tuh masuk keluar hubungan gitu, berpetualang. Dia udah terbiasa. Tapi yang bikin dia sakit banget hati dia, broken heart di sini adalah karena kamu cinta sama orang itu.
tripartit kamu itu sakit banget menurut dia. Tapi dia cinta, Nona. Itu tuh biasanya saya lihat kalau personal reading sampai berlinang air mata. Jadi saya jadi kesimpulannya apa ya, kayak kadang orang udah bilang ya udahlah dia selingkuh tapi kan cuma nafsu gitu. Tapi ini kalau udah cinta kayaknya sakit banget. Oke, jadi ya itulah kenapa dia sakit hati ya. Karena Pisces, kamu sudah memberikan cinta kamu untuk orang lain. Sementara dia masih cinta dengan kamu. Oke. You're still the one I want to. The only one I need to. Oke. Oh, the devil energy di sini. Cara dia adalah juga membalas apa yang kamu lakuin. Jadi kalau kamu, biar kamu nggak kemana-mana, nggak jadi juga sama tripartit kamu, digantung hubungan. Itu caranya untuk saling menyiksa satu dengan yang lain. Energi the devil di energi dia, energi the devil energi kamu. Kalian saling membalas seperti di ring tinju. Seven of Wands, oke. Lu jual, gue beli. Gue gantung hubungan. Six of Wands, dia berusaha untuk jadi pemenang. So ini kompetisi yang equal atau kompetisi yang satu sama begitu. Kalian sama-sama kuat untuk saling membalas dendam di sini. Oh my God, revenge. Capek. Capek aku menghadapimu, oh baby. Oke, so walaupun dia capek dengan hubungan ini, kalian saling membalas ya. Oke, saling membalas. Ini saya rasa juga gini. Dia punya tripartit, kamu balas. Kamu punya tripartit, dia balas. Tapi at the moment ini, kamu cinta. So, supaya kamu lebih sakit lagi, dia gantung hubungan. Five of Pentacles di sini, kamu ngerasa sudah hubungan ini nggak bisa lagi dipertahankan, udah beda visi misi, Nona. Oke, I know. Tapi kalian kayak di ring tinju, saling membalas. Capek, oke? Ini lebih capek ke mental ya, jiwa. Karena tinggal satu rumah tuh nggak nyaman, udah nggak nyaman gitu loh. Oke. So kita lihat energi the devil dari energi kemarahan kamu di sini. The devil energy clarify for Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. The devil energy clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Tapi ya, the devil energy ini dari kamu dan dari dia. Jadi kayak kalian itu memang satu frekuensi, makanya kalian sama ketemu di sini. Dan akhirnya kalian bersama. Kalian punya kemarahan itu kayak bisa dendam gitu. Jadi sulit banget untuk melupakan kesalahan orang lain. Memaafkan mungkin, tapi kayak melupakan itu kayak susah banget. Ya memang gak bisa dilupain. Tapi kayak kalian itu kayak saling membalas itu kayak sengit banget di sini. Oke, so ini punya kamu. Three of Cups. Dari pertemanan jadi cinta. Ini tripartite relation kamu. Ten of Swords, ini rasa kecewa. Rasa kecewa. Kamu tahu kamu sudah mengkhianati dia, tapi ini kamu lakukan karena kamu balas yang pernah dia lakukan sama kamu. Ten of Pentacles di sini. Kamu tahu kamu mengkhianati komitmen kalian. Ten of Pentacles tentang kestabilan hubungan, finansial yang stabil di sini. Kamu balas, benar-benar kamu balas satu sama. Sengit ya, kompetitif banget nih, kalian saling berkompetisi. King of Wands ini yang
Kamu lakukan dengan sadar, ini tindakan kamu, action kamu. Kamu sadar, kamu mencintai tripartite relation kamu, even kamu punya pasangan. Oke. Five of Cups di sini. Kamu kehilangan the strength energy, kekuatan di sini untuk bertahan dengan dia. Sebenarnya kamu menyesal juga sih. Ada beberapa di sini, Pisces, kamu udah putus sama orang itu, tripartite kamu, tapi cinta kamu itu kuat banget sama orang itu, pasangan kamu tahu. Karena ini hubungannya juga digantung dengan tripartite relation kamu. Oke, beberapa di sini sudah bertemu. Seperti kamu ingin cepat-cepat mengakhiri hubungan karena mau mengikuti mengikuti keinginan kamu, passion kamu, desire kamu untuk mengganti pasangan karena kamu udah capek dengan hubungan kamu sama dia. Kamu lebih optimis dengan pasangan kamu, tripartite relation kamu di sini. Oke. Saya ngeliat kayak gitu sih. Dia sudah terbiasa dengan kebiasaan kalian berdua ya. Ini kan saling membalas. Tapi karena kamu cinta, itu yang bikin dia patah hati banget. Oke. Jadi mau gimana? Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika ring tinju. Oke. Jangan apa ya? Ini kayak balas dendam sih. Sama, satu sama. Rival di sini. Oh God. Atau mungkin hanya dealing dengan Capricorn, ada Leo di sini. Oke. Kamu kehilangan diri kamu di hubungan ini. Kamu udah ngerasa, kamu udah nggak menginginkan hubungan ini. Kamu merasa sulit sekali menaklukkan hubungan ini. Kamu udah kehilangan rasa di sini. So, tindakan kamu akhirnya lebih lagi berusaha untuk mengakhiri hubungan. Tapi dari pihak dia gantung. Ini ada saran dari Chakra Wisdom for Pisces couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi November 2022. Clarify please. Clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke. Okay. Perception ini. Kalian berbeda persepsi. Dia menurut kamu lebih baik kalian berpisah daripada kalian bertengkar terus. Menurut dia nggak bisa gitu, nggak mau karena dia masih cinta dengan kamu. Oke. Bottom of the deck, forgiveness. Oke, dendam kan? Pisces, capek nggak sih kalau kita punya dendam? Jangan sampai terbakar dendam, akhirnya kita nggak bahagia. Jangan lupa memaafkan orang yang menyakiti kamu. Jangan membalas. Ya boleh sih membalas, tapi ya itu pilihan ya. Saya nggak bisa bilang jangan karena saya adalah bukan siapa-siapa dan hanya manusia durjana. Jadi kalau menurut saya memilih memaafkan orang yang menyakiti kita adalah kemenangan kita karena kita tidak akan bertemu dengan orang-orang dengan frekuensi yang sama. Seperti kita naik frekuensi kita. Tapi kalau pasangan kan ketemu ya tiap hari ya. Nah itu dia. Harus sama-sama punya kesadaran untuk mendewasakan diri. Nah itu juga penting. Ingat kamu sama dia ini satu frekuensi. Makanya kalian bertemu. Oke, jadi memaafkan, belajar memaafkan. Oke. Ada dari Angel Love for Pisces couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi November 2022. Clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Pisces, unrequited love. Dia cinta ya sama kamu. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Dia rasa patah hati banget.
waktu tahu kamu cinta sama orang itu. Oke. Tapi dia cinta, Nona, itu banget. Saya sering banget ngeliat itu kalau personal reading, air mata mengalir. Nggak cuma cewek, cowok. Banyak begitu. Karena cinta. Dia cinta sama tripartitnya, Nona. Aku berjuang di sini, dia cinta sama dia. Nah, itu air matanya mengalir. Itu sering banget saya lihat. Gak laki, gak perempuan. So, ya, dia ngerasa kamu, itu yang buat dia sakit hati ya. Kamu gak cinta sama dia. Kamu udah kasih cinta kamu sama orang lain. Oke? Bottom of the deck, retreat. It's time to disconnect from the world. Udah gak ada komunikasi. Waktunya untuk melihat kembali apa yang menjadi harapan. Karena hati-hati dengan harapanmu. Banyak orang mengejar harapan, ternyata harapannya tidak membuat dia bahagia. Tidak membuat dia bercahaya. Tidak membuat dia glowing. Hati-hati ya. Oke. Lebih baik tenangkan diri, kemudian berdoa, jadilah tenang, baru ambil keputusan. Oke? Oke, baby. Ini dari Oracle Wisdom for Pisces couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy. November 2022. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angel. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. The dreams walker, dreams the collective good illusion. Selama ini banyak hal baik yang sudah dia perjuangkan, yang sudah dia lakukan untuk membenahi hubungan kalian. Tapi hanya dari satu pihak. Dari pihak kamu enggak. Makanya jadi ilusi. Tujuan bersama tidak tercapai. Failed di sini. Oke. Bagaimana kalau menjalankan mimpi besar kalian berdua bersama-sama? Ingat ya, belum tentu harapan kamu hari ini membahagiakan kamu di masa depan. Kalian selama ini fokusnya balas-membalas, jadi tidak sempat melakukan apa yang menjadi mimpi kalian bersama. Hal-hal baik yang kalian rencanakan untuk kalian lakukan untuk masa depan hubungan kalian bersama-sama. Kalian lupa karena kalian sibuk balas dendam, terbakar oleh amarah. Oke, bottom of the deck. The Fire Prince, Optimist Aggression. Kamu kejar tuh harapan kamu, tripartit kamu kejar. Optimis banget, yes. Dan kamu optimis banget untuk akhiri hubungan. Tetot, digantung hubungannya. Oke. Optimis. Ya. Pokoknya gitu deh, hati-hati dengan harapanmu sendiri. Selesaikan dulu masalah kamu baik-baik, baru kamu mulai dengan harapan kamu yang baru. Atau evaluasi lagi. Karena nggak selalu harapan kamu hari ini bisa buat kamu bersinar atau glowing di masa depan. Oke, baby. Kita lihat energi dari Oracle Energy untuk Pisces couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy. November 2022. Clarify, please. Clarify, please. Thank you, my darling angel. Thank you, my angel. Seraphim angel. Oke. Anxiety. Takut. Dia takut kalau kamu putusin hubungan benar-benar bercerai, berpisah. Takut, dia panik, takut, cemas berlebihan. Seolah-olah kamu tidak melihat perjuangan dia untuk mendapatkan maaf kamu. Oke. So ini ketakutan dia. Anxiety. Bottom of the deck. The thinking woman. Kamu mikir kejauhan nih energi kamu di awal. Kamu mikirnya tuh sampai ke Papua, dia masih di Tangerang, belum nyampe Serpong malah. Aduh, kamu udah jauh ke planet Pluto sana. Oke, jangan jauh-jauh mikir. Kalau mikir masa depan, ya wajib semua orang harus melihat hari ini bekerja untuk masa depan, apapun yang dilakukan. Tapi bukan tentang destroy, bukan tentang terbakar dengan kemarahan.
Ini kamu agresif banget nih untuk pisah sama dia. Karena kamu lagi jatuh cinta. Bisa puber pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oh my God. Kendalikan makanannya. Jangan makan daging merah berlebihan. Oke, baby? Itu aja. Tapi ini bisa vice versa. Atau mungkin tidak resonate sama sekali. Karena ini general reading ya. Terima kasih untuk kamu, baby. Yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.